Sekarang saya akan mengecek tanah ini, Kang Bro. Keasaman tanahnya sejauh mana. Nah, lumpur ini bisa diprediksi. Kita mengecek pH tanah dengan alami tanpa alat ukur pH tanah. Nah, jadi Kang Bro semuanya, pemupukan itu adalah kalau ingin pupuknya yang ideal, kita harus berpatokan kepada pH tanah. Jadi kalau pH tanah itu mencukupi, pupuk tidak akan boros, akan standar. Tapi kalau pH tanah itu rendah, nah inilah tanaman ingin subur, ingin bagus, ya pupuk harus ditingkatkan. Maka dari itu kita perbaiki masalah keasaman tanahnya. Nah, kalau yang ini yang pH-nya bagus nih. Jadi pertumbuhannya cepat. Cepat sekali ini Kang Bro pertumbuhannya. Tuh lihat. Anak-anaknya juga banyak anakannya. Nah, ini adalah tidak boros terhadap pupuk. Kalau yang seperti ini. Jadi saya sudah inikan bahwa ini tidak boros terhadap pupuk. Kita seharusnya lebih jeli di saat seperti ini Kang Bro. Di saat seperti ini kita harus teliti. Nah, petakan yang semacam seperti ini yang harus kita olah dulu. Jadi persiapan untuk tanam kita harus diberikan. Kalau pH-nya itu rendah di bawah 6, kita gunakan dengan cara bagaimana, organik, cairnya, organik, powdernya, atau dengan segala macam. Yang penting pH ini bisa naik, atau diberikan kaftan, atau diberikan apa. Yang penting tanah ini bisa ada dalam kesuburan. Artinya kenapa pH rendah itu jadi keasaman tanah bisa tinggi itu. Nah seperti itu, nanti itu boros akan di pupuknya Kang Bro. Sekarang saya akan mengecek tanah ini Kang Bro. Keasaman tanahnya sejauh mana. Nah, lumpur ini bisa diprediksi. Kita mengecek pH tanah dengan alami tanpa alat ukur pH tanah. Nah, dari kedalaman berapa dalam petakan ini, nah kita ambil yang paling bawah. Kalau ini seperti minyak, licin, ini pH-nya rendah. Tapi kalau ini enggak licin, ini pH-nya enggak rendah, artinya cukup. Artinya kalau ini licin, ini di bawah 5,5, bisa 5, bisa 48, bisa 5,2. Tapi kalau ini enggak licin maksudnya saya, nah ini bisa di atas 6. Nah ini sedang ini sedang. Coba 11 ini cari lagi. Sedang ini sekitar 6,2 lah, atau 5, antara 5,8 sampai 6,2 ini. Itulah Kang Bro untuk caranya kita mengetes pH secara alami. Bisa pakai kaki, bisa pakai tangan. Kalau pakai kaki tekankan ke bawah, ke petakan semacam ini, tekankan ke bawah. Nah, lalu jangan sampai ada beling atau kaca atau kerikil tajam yang di bawah ini. Nanti kita tekan, kita dorongkan begini kakinya, licin apa enggak. Kalau licin, ini pH-nya rendah, jelas bahwa petakan ini atau sawah ini adalah harus memerlukan pupuk sangat banyak kalau ingin subur. Tapi kalau enggak terlalu licin,
rebes gitu, enak deh. Pokoknya ada perbedaan lah di kaki atau di tangan juga. Saya tekan lumpur yang ini yang paling bawah, itu adalah menentukan keasaman tanahnya. Itulah Kang Bro, suburnya luar biasa Kang Bro. Tadi saya sudah mengatakan pH itu penting untuk menentukan dosis pupuk. Artinya kalau pH itu rendah, nah kalau ingin subur tanaman seperti ini perlu ditingkatkan dosis pupuknya, yang biasanya dalam 1 hektar itu umpamanya 7 kintal. Nah itu kalau yang pH-nya rendah. Tapi kalau pH yang cukup adalah cukup dengan 3,5 kintal atau sampai 5 kintal. Seperti itulah sahabat pertanian semuanya. Jadi bahwa pH itu menurut saya adalah bisa menentukan untuk dosis pupuk. Bagaimana? Ya seperti ini. Artinya kalau ingin tanaman subur seperti ini, kalau pH-nya rendah, katakanlah dalam 1 hektar umpamanya 5 kintal, itu tidak cukup. Dikasih 7 kintal, itu parameternya umpamanya ini contohnya ini cukup. Nah itulah andai kata di bawah 6. Tapi kalau di atas 6, 1 hektar tuh dengan paling tinggi itu 5 atau 4 itu sudah cukup, sudah bagus. Karena kita sudah ada di bawahnya, pH-nya sudah bagus. Artinya renik dan persediaan makanan yang ada di bawah tanah itu sudah sangat cukup lumayan Kang Bro. Itu kalau menurut kategori saya. Artinya apa yang saya katakan bahwa penentuan pH itu sangat penting buat para petani, karena itu adalah barometer dosis pupuk yang akan ditaburkan nanti di lahan pertanian kita semua.